Saya menemukan simbol itu di karakter Gus Yakut yang waktu itu baru saja terpilih sebagai Ketua Umum Ansor sekaligus Panglima Banser. Sosok Gus Yakut ini secara karakter memenuhi kaidah sebagai pemimpin baru. Tubuhnya besar, suaranya keras, juga seorang orator, dan tidak ada takutnya mengeluarkan statement yang kontroversial tapi terarah, ditujukan untuk melawan siapapun yang merongrong kesatuan Indonesia. Dan satu poin penting dari semua kelebihan itu adalah dia memimpin jutaan pasukan yang tersebar di seluruh Indonesia yang akan bergerak kalau ia memberikan perintah. Ini benar-benar kekuatan tandingan untuk kelompok seperti FPI, HTI, dan sebagainya yang selalu memanfaatkan massa sebagai senjata utama mereka untuk menekan orang-orang yang berseberangan. Ormas-ormas radikal itu harus berpikir 1000 kali kalau harus berhadapan head to head dengan Banser. Karena kalau dihitung jumlah massa, mereka itu kalah jauh. Secara militansi juga mereka kalah jauh. Untuk menjadi seorang Banser, seseorang itu mendapatkan pelatihan semi-militer sehingga mental mereka teruji ketika menghadapi sesuatu. Sedangkan untuk menjadi anggota FPI misalnya, siapapun bisa masuk asal bisa teriak-teriak takbir sebagai syarat utamanya. Melihat potensi itu, saya pun banyak menulis tentang siapa sosok Gus Yakut dan kekuatan di belakangnya sebagai simbol melawan suara keras FPI, HTI, dan gerombolannya. Dan benar saja, di daerah gesekan-gesekan sudah terasa antara ormas radikal dengan Banser NU. Sebagai contoh di tahun 2019, terjadi bentrok antara Banser NU dan FPI di Surabaya pada saat sidang Sugi Nur. Di Solo juga, Banser bentrok dengan FUI yang merupakan ormas baru gabungan FPI dan HTI yang dibentuk pasca pemerintah membubarkan HTI. Dan ingat di tahun 2018, Banser membakar bendera hitam yang memprovokasi mereka saat apel. Itu juga bagian daripada perang di darat untuk unjuk kekuatan antar organisasi massa. Dendam ormas radikal kepada Banser NU ini semakin dalam. Dalam sebuah acara wawancara saya dengan Gus Yakut di Cokro TV, Gus Yakut bahkan bicara pernah dipanggil oleh salah satu pimpinan FPI dan digertak supaya mundur pakai pistol yang ditaruh di meja. Gus Yakut cerita kalau dia nggak gentar sedikit pun dan balik menggertak. Kalau dia terluka sedikit saja, maka anggotanya akan menghajar anggota FPI di seluruh Indonesia saat itu juga. Ini masa-masa yang menarik dalam proses adu kekuatan massa. Saya juga ikut dong terlibat dalam perang udara di media sosial melawan kelompok ormas yang selalu tampil jumawa itu. Dan ketika akhirnya Presiden Jokowi memilih Gus Yakut sebagai Menteri Agama, saya pun bilang, tepat sudah. Jokowi memang butuh seorang Menteri Agama yang kuat secara karakter dan secara background untuk bisa mengular masalah agama di Indonesia ini. Menteri Agama sebelumnya yang punya background tentara ternyata nggak cukup kuat melawan tekanan FPI sehingga akhirnya harus diganti. Jadi paham kan kenapa ketika Menteri Agama bicara tentang memperkecil suara toa di masjid kemudian dipelintir kemana-mana dengan masifnya? Model pelintiran, framing, hoax, fitnah. Ini memang kerjaan simpatisan ormas-ormas garis keras itu yang benci sekali dengan sepak terjang Gus Yakut sebelum dia menjadi Menteri Agama. Pola mereka sudah terlihat sejak awal, memotong video, kemudian menyebarkannya di grup-grup mereka dengan narasi yang berbeda, menggerakkan media mainstream, sampai mengerahkan demo dan berharap isu itu membesar supaya bisa terjadi seperti kesuksesan mereka di tahun 2017 waktu menjatuhkan Basuki Cahayapurnama. Buat orang-orang itu, hoax dan fitnah menjadi halal ketika tujuan mereka harus tercapai. Tapi kali ini yang mereka hadapi beda. Menteri Agama kali ini punya background cukup di lapangan untuk menepis segala framing yang menyerang dia. Gus Yakut tidak menyerah
tidak akan tunduk pada tekanan, dan tidak meminta maaf atas kesalahan yang tidak dia lakukan. Apalagi harus pakai materi segala. Dia tahu bahwa melawan kelompok garis keras ini jangan pernah terlihat lemah, karena pasti akan semakin diinjak-injak mereka. Maka keluarlah statement Gus Yakut kalau apa yang dia lakukan itu punya alasan kuat. Bahwa dia hanya ingin manusia menjadikan agama untuk tidak bertindak seenaknya sendiri. Ini sebuah pesan. Kalau meskipun Islam adalah agama mayoritas di Indonesia, tapi nggak boleh sedikit pun menindas, tidak menghargai agama lain. Suara toa yang kerasnya maksimal itu adalah bentuk ketidakpahaman sebagian umat Islam terhadap ajaran agamanya sendiri yang malah mengganggu orang sekitar. Gus Yakut tidak melarang orang azan pakai pengeras suara, tapi dia hanya meminta supaya volumenya agak dipelankan, supaya azan terdengar dengan lembut dan indah dan tidak seperti orang yang berteriak memekakkan telinga. Pada titik ini saya kagum pada Gus Yakut. Dialah menteri semua agama, bukan hanya menteri satu agama. Dan apa yang dilakukan Gus Yakut mendapatkan apresiasi juga dari agama-agama lainnya. Yang saya khawatirkan itu cuma satu. Dan ini permintaan saya kepada orang yang saya anggap sahabat ini. Gus, hati-hati dengan jabatan. Jabatan itu amanah sekaligus racun yang mematikan. Jangan pernah sekalipun korupsi di sana. Karena sekali saja Anda tertangkap KPK misalnya, maka runtuhlah simbol perlawanan yang susah payah dibangun selama ini dan membekas di hati banyak orang yang berharap pada Anda. Kalau selesai tugas nanti sebagai menteri, bolehlah kita nongkrong lagi dan ketawa ketiwi bercerita tentang lucunya hidup ini sambil seruput kopi. Seruput kopi dulu, Gus.